Pernah nggak sih ngerasa frustrasi banget harus ngisi formulir yang sama berulang-ulang di kantor pemerintahan yang beda-beda? Atau bingung mau download aplikasi pemerintah yang mana dari puluhan ribu yang ada? Tenang, Anda nggak sendirian. Nah, hari ini kita coba bedah deh, gimana seharusnya teknologi itu bisa mengubah semua keribetan itu. Tapi ternyata, ini bukan sekadar soal teknologi loh, ini soal membongkar dan membangun ulang cara kerja pemerintah dari akarnya. Oke, kita mulai perjalanan kita ya. Pertama, kita bakal coba nyasar bareng di dalam labirin birokrasi pemerintah. Terus, kita akan lihat gimana solusi yang ditawarin seringnya malah nambah masalah baru. Tapi tenang, kita bakal cari jalan keluarnya kok. Sebelum akhirnya kita bertanya, semua ini artinya apa buat kita? Dan masa depan seperti apa sih yang lagi kita bangun bareng-bareng? Oke, kita masuk bagian pertama. Biar ngerti solusinya, kita harus kenalan dulu sama biang keroknya. Sistem birokrasi yang, ya, udah agak berkarat. Nah, ini dia pertanyaan yang kayaknya kita semua pernah tanyain kan? Kenapa sih buat ngurus satu hal aja, kita harus pindah dari meja ke meja, dari gedung ke gedung lain? Ternyata, jawabannya itu terpendam dalam sebuah sistem yang dirancang buat zaman yang beda banget sama sekarang. Zaman yang udah lewat 100 tahun lebih. Ini dia, akarnya. Namanya birokrasi Weberian. Coba deh bayangin sebuah pabrik dari abad ke-19. Setiap bagian punya tugasnya sendiri-sendiri, nggak boleh ikut campur urusan lain, dan semua perintah itu datang dari atas ke bawah. Dulu sistem ini dibuat biar stabil dan bisa diprediksi, tapi di era internet yang serba instan kayak sekarang, sistem ini jadinya malah jadi batu sandungan terbesar. Nah, hasilnya ya kayak gini. Setiap lembaga pemerintah itu jadi kayak silo atau menara tinggi yang nggak saling ngobrol satu sama lain. Akibatnya, ya kita-kita ini, warganya, yang disuruh lari-lari dari satu menara ke menara lain, jadi kurir buat nyambungin sistem yang seharusnya emang udah nyambung. Ini bukan cuma nggak efisien, ini bikin capek hati. Oke, pemerintah sadar, mereka nggak bisa diam aja. Tuntutan publik yang udah terbiasa sama layanan secepat kilat dari Gojek atau Tokopedia, maksa mereka buat gerak. Tapi sayangnya, langkah pertama yang mereka ambil tuh sering banget, ibaratnya mau madamin api tapi malah nyiram bensin. Coba deh lihat data ini. Lebih dari 2/3 populasi dunia, hampir 5,4 miliar orang, sekarang ada di dunia maya. Alun-alun tempat kita ngumpul dan ngobrol itu udah pindah ke dunia digital. Jadi wajar, pemerintah ngerasa mereka juga harus ada di sana. Mereka nggak mau dong kelihatan ketinggalan zaman. Dan muncullah solusi paling gampang dan kelihatannya paling modern. Ada masalah perizinan, bikin aplikasi. Ada keluhan jalan rusak, bikin aplikasi. Setiap masalah, jawabannya satu, bikin aplikasi baru. Dari luar sih kelihatannya keren ya, kayak aku mau jualan pesat gitu. Tapi kalau kita gali lebih dalam, kita bakal nemu masalah yang jauh lebih gede. Dan inilah hasilnya. Angka ini bukan salah ketik ya. Lebih dari 24.000 aplikasi pemerintah. Coba bayangin, setiap kementerian, lembaga, bahkan dinas di pelosok daerah kayaknya ngerasa wajib punya bendera digitalnya sendiri. Ini udah bukan soal melayani lagi, tapi soal gengsi, soal ego sektoral, dan seringkali cuma jadi cara buat ngabisin anggaran. Nah, di balik semua ini, ada dampak politis yang nggak kelihatan. Setiap aplikasi itu jadi kayak kerajaan kecil digital, sebuah benteng yang dijaga sama ego masing-masing lembaga. Bukannya ngeruntuhin tembok birokrasi, kita malah mindahin tembok itu ke dalam HP kita. Ini bukan integrasi, ini namanya fragmentasi kekuasaan yang dibungkus pakai teknologi. Jadi, kalau bikin ribuan aplikasi, malah bikin tambah ribet, terus solusinya apa dong? Nah, disinilah kita sampai ke inti masalahnya. Bedanya antara sekedar jadi digital sama benar-benar bertransformasi. Ini nih bedanya yang paling mendasar. Di satu sisi, ada yang namanya digitalisasi. Ini tuh kayak kita cuma mindahin tumpukan formulir kertas yang ribet, jadi formulir online yang sama ribetnya. Prosesnya nggak berubah sama sekali. Kita cuma dapat kekacauan versi digital. Nah, di sisi lain, ada yang namanya transformasi. Kita buang proses lama itu, terus kita mikir dari nol, gimana cara paling gampang dan paling cepat buat warga biar urusannya kelar. Nah, baru setelah itu kita bangun teknologinya. Dan transformasi yang beneran itu butuh 3 hal penting. Yang pertama, dan ini yang paling susah, adalah kemauan politik. Kalau nggak ada gebrak meja dari bos paling atas buat ngebongkar ego sektoral, semua usaha teknis bakal sia-sia. Nah, baru setelah itu, yang kedua kita bisa mulai desain ulang layanannya dari kacamata kita sebagai warga, bukan dari kacamata birokrat. Terakhir, yang ketiga, kita satuin semua sistem yang kepisah-pisah itu jadi satu pintu gerbang layanan yang nyambung semua. Ujung-ujungnya, musuh terbesarnya itu bukan teknologinya yang kurang canggih, tapi ini, inersia birokrasi. Rasa nyaman dengan cara kerja yang lama, rasa takut kehilangan wewenang.
Pertarungan sesungguhnya itu bukan di dalam kode komputer, tapi di dalam budaya kerja di pemerintahan itu sendiri. Oke, sekarang kita berandai-andai. Anggap aja transformasinya berhasil. Pemerintah jadi efisien, semua nyambung. Nah, justru disinilah babak baru yang lebih rumit dimulai. Waktu negara jadi serba digital, hubungan antara pemerintah dan warganya itu juga ikut berubah total. Penting banget buat bedain dua level ini. Administrasi itu kayak pemerintah pakai TOA atau pengeras suara. Mereka ngumumin kebijakan, kita dengerin. Komunikasinya satu arah. Tapi level paling tingginya, demokrasi, itu beda. Internetnya jadi kayak forum diskusi. Pemerintah nggak cuma ngomong, tapi juga dengerin, nerima kritik, dan bahkan ngajak warga buat ikut bikin kebijakan. Nah, ini baru dialog dua arah. Tapi, di tengah semua heboh-heboh soal digital ini, ada satu pertanyaan krusial yang sering banget kelupaan. Waktu semua layanan, semua informasi, semua cara buat berpartisipasi pindah ke online, gimana nasib mereka yang nggak punya akses internet, nggak punya smartphone, atau nggak punya skill buat pakainya? Siapa yang bakal ketinggalan? Kesenjangan digital itu bukan lagi cuma soal teknis atau soal siapa yang punya duit buat beli HP. Ini udah jadi masalah keadilan politik. Kenapa? Soalnya kalau satu-satunya cara daftar bantuan sosial atau ngasih masukan kebijakan atau bahkan dapetin hak-hak dasar kita adalah lewat platform digital, artinya mereka yang nggak online itu suaranya nggak kedengaran. Mereka seolah-olah dihapus dari kehidupan bernegara. Ini adalah cara baru untuk meminggirkan orang-orang rentan secara sistematis. Terus ada lagi tantangan raksasa lainnya, data. Ingat kan? Biar layanannya mulus dan nyambung semua, pemerintah harus ngumpulin semua data kita di satu tempat. Data kesehatan, pendidikan, keuangan, semuanya terhubung. Ini menghidupkan lagi pertanyaan kuno yang sekarang jadi relevan banget. Siapa yang bisa mastiin data segede ini nggak disalahgunain buat ngontrol kita? Siapa yang mengawasi sang pengawas? Oke, setelah dengar semua tantangannya, mungkin kita jadi mikir, wah, apa bisa ya ini beneran berhasil? Nah, buat penutup, ayo kita lihat beberapa bukti nyata dari seluruh dunia dan kita renungin lagi, apa sih tujuan akhir dari semua ini? Jawabannya, bisa banget. Dan ini buktinya. Beberapa negara udah nunjukin jalannya. Ada Korea Selatan yang buktiin betapa kuatnya dorongan kalau ada kemauan politik dari level tertinggi. Ada Estonia, negara kecil yang berhasil ngelakuin hal paling susah, ngubah mental birokrat dari penguasa jadi pelayan. Atau India, dengan program Aadhaarnya, yang nunjukin gimana caranya ngajak jutaan orang masuk ke dunia digital. Mereka semua punya masalahnya sendiri, tapi mereka buktiin kalau ini bukan mimpi di siang bolong. Dan inilah sebetulnya tujuan akhirnya. Transformasi digital yang sejati itu bukan soal aplikasi yang lebih cepat atau server yang lebih canggih. Tujuannya adalah ini, mengubah hubungan kita sama negara. Dari yang tadinya cuma jadi subjek negara yang pasif dan nurut aja, menjadi warga negara digital yang aktif, yang punya data dan alat buat mengkritik, buat ikut serta, dan buat ngawasin pemerintahnya sendiri. Jadi, sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan ini buat kita renungin bareng. Ini seperti pedang bermata dua di era digital. Di satu sisi, teknologi ini menjanjikan transparansi dan pemberdayaan warga yang belum pernah kita bayangin sebelumnya. Tapi di sisi lain, teknologi ini juga membawa resiko pengawasan dan kontrol total yang juga belum pernah ada sebelumnya. Jadi, jalan mana yang akan kita tempuh? Jawabannya itu nggak ditentuin sama para ahli teknologi atau politisi aja. Jawabannya ada di tangan kita semua. Dalam setiap klik, setiap data yang kita bagi, dan setiap tuntutan yang kita suarakan sebagai warga negara digital.